Haleluya. Benar Tuhan, Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami, Kaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyatakan segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dan dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan yang berbicara bagi setiap kami, ajar kami, didik bentuk setiap kami Tuhan. Isi hati-Mu yang disampaikan bagi setiap kami. Dan kami doa benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersatu hati berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Tuhan yang suci kan, Tuhan yang layak kan, Tuhan yang mampu. Karena maka bisa apa-apa tanpa Tuhan. Bahkan nama lemah tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melahirkan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Ini umat-Mu, ini anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal saudara 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu, dengan senyuman yang paling manis katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Memang kalau senyuman awal bulan itu berbeda saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, apapun tanggalnya, apapun situasinya, anak Tuhan tetap bersuka cita karena kita punya Tuhan yang setia. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh saudara. Sekali lagi, yang bawa Alkitab boleh angkat Alkitabnya. Alkifon, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Yuk kita buka Alkitab kita Filipi pasal yang keempat ayat 6-9 kita akan baca bergantian. Saudara bisa tandai Filipi 4 karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Filipi pasalnya yang keempat saudara, kita akan baca sama-sama saudara, yaitu dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Saya 6 saudara, 7 gantian 9 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 silakan. Ayat ke-8 dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 9 sama-sama, 3. Iya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Sekali lagi kalimat terakhir dikatakan apa? Maka Allah sumber damai sejahtera akan apa?
menyertai kamu. Saya mau bilang saudara, melalui karya kayu salib yang Tuhan mau saudara dan saya di bumi ini saudara, kita merasakan yang namanya damai sejahtera. Katakan amin. Yang Tuhan mau saudara dan saya ada sukacita. Bahkan saya mau bilang saudara, kita menikmati pengorbanannya melalui apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita saudara, adalah segala yang terbaik saudara. Bahkan kalau saya boleh pinjam kalimat gembala sidang kita saudara, yang Tuhan mau adalah apa saudara dan saya, ada saat dimana kita hidup di bumi seperti di sorga. Katakan amin. Nah, tapi pada kenyataannya begini saudara, ketika bicara tentang dunia hari-hari yang kita sementara jalani saudara, contoh sederhana saudara, masuk kuartal kedua tahun ini saudara, ada hal-hal yang mengejutkan saudara. Ada hal-hal yang terjadi, contoh sederhana apa yang dilakukan oleh Donald Trump saudara, Presiden Amerika saudara, dengan kebijakan tarifnya saudara, akhirnya mengguncang banyak hal saudara, mengguncang banyak negara saudara. Kenapa? Karena dia adalah negara superpower saudara. Ketika bicara tentang negara superpower, jadi sekalipun mungkin yang terjadi adalah hal yang kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar di negara-negara lain saudara, karena negara superpower. Kalau saya boleh pinjam saudara satu kalimat seorang pengamat ekonomi dan politik, dia bilang begini saudara, kalau Amerika batuk-batuk saudara, Indonesia bisa TBC katanya saudara. Itu statementnya saudara. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, karena dia adalah negara superpower saudara. Akhirnya singkat cerita, karena tindakan ini saudara, ada banyak hal yang ngalamin goncangan saudara. Salah satunya adalah yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, itu bicara tentang secara ekonomi saudara. Buktinya kita bisa lihat saudara, harga emas di Indonesia tiba-tiba naik saudara. Kenapa? Karena demand-nya tinggi. Kenapa demand-nya tinggi? Karena artinya apa saudara? Kepercayaan terhadap kebijakan moneter saudara itu ngalamin penurunan saudara. Ini bukan khotbah, ini kelas ekonomi. Enggak ya. Tapi kenapa saya bahas tadi saudara? Karena dampak dari semua hal itu saudara, ada banyak orang zaman sekarang ngalamin kekhawatiran saudara. Ada banyak orang zaman sekarang bahkan naik level dari kekhawatiran, yaitu apa? Kecemasan. Jadi ketika bicara tentang kecemasan, ternyata itu bicara tentang satu level di atas kekhawatiran. Ketika seseorang dikuasai kekhawatiran, akhirnya itu meningkat menjadi kecemasan. Dan satu survei dilakukan saudara di Amerika saudara, satu dari lima orang dewasa itu ternyata ngalamin yang namanya kecemasan saudara. Dan dulu saya pikir saudara, hanya orang yang sudah menikah, hanya orang yang sudah berkeluarga yang punya tanggung jawab yang akhirnya bisa ngalamin kecemasan. Tapi bahkan anak-anak generasi Z yang lahirnya 97 sampai 2012 saudara, ternyata juga ngalamin tingkat kecemasan bahkan yang tertinggi saudara. Kenapa? Karena saking mengkhawatirkannya dunia yang kita jalani hari-hari ini saudara. Tapi begini saudara, hal boleh terjadi, hal-hal yang buruk boleh terjadi, hal-hal yang berpotensi bikin kita khawatir boleh terjadi. Tapi kita anak Tuhan, kita tidak boleh dikalahkan oleh kekhawatiran. Katakan amin. Kenapa? Karena sekali lagi seperti yang saya bilang 3 minggu lalu, kita diciptakan bukan untuk kalah, tapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Termasuk bicara tentang kekhawatiran. Makanya hari ini saudara, saya akan ajak saudara sama-sama kita akan membahas satu tema khotbah, menang atas kekhawatiran. Sama-sama bilang sama saya, menang atas kekhawatiran. Sama-sama bilang sama saya, menang atas khawatir. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, apapun kekhawatiranmu, bersama dengan Tuhan kita lihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa atau bagaimana cara untuk menang atas kekhawatiran? Menurut Filipi 4, yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang dengan berdoa. Sama-sama bilang sama saya, berdoa. Sama-sama bilang sama saya, pray. Ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. Yuk, Filipi 4 ayat 6 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, janganlah tahan sampai di sana. Kalau saudara perhatikan, firman Tuhan meminta kita, memerintahkan kita untuk apa? Jangan khawatir. Tapi firman Tuhan bukan cuma perintah, tapi dikasih caranya, yaitu apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam, sekali lagi, tetapi dalam, sama-sama bilang sama saya, dalam doa. Sama-sama bilang sama saya, berdoa. Ayat ini saudara mengarahkan kita untuk apa saudara? Untuk bisa menang atas kekhawatiran. Yang pertama adalah sekali lagi berdoa. Sama-sama bilang sama saya, berdoa. Amin. Kenapa begitu? Karena begini saudara, apa sih yang bikin kita khawatir? Penyebab kita khawatir adalah apa saudara? Ketika apa yang kita khawatirkan itu melebihi daripada kemampuan kita. Betul ya?
Kita menjadi khawatir, kenapa? Karena apa yang kita khawatirkan itu melebihi kemampuan kita. Karena kalau masih dalam kapasitas kita, kalau masih dalam kemampuan kita, biasanya kita nggak khawatir, betul ya? Tapi karena udah di luar kemampuan kita, makanya kita khawatir. Contoh sederhana begini, saya zaman dulu waktu masih kisminnya bukan main. Iya, yang masih kisminnya bukan main, pokoknya di kantong saya ceban goceng, saudara. Itu kalau masuk restoran mewah, itu khawatirnya luar biasa. Kenapa? Karena harga menunya di luar kemampuan saya. Apalagi kalau masuk sama gebetan. Waduh, harga diri bos. Iya kan? Jadi kalau masuk restoran mewah, harganya mahal di luar kemampuan saya. Khawatirnya bukan main. Tuhan, ini habis makan enak cuci piring saya di belakang ini. Tapi itu dulu. Sekarang beda. Yang saya cerita kan, saya masuk restoran mewah, restoran yang ya mahal, buat saya mahal ya, mungkin buat saudara Sultan Bekasi, Tambun, sekitarnya mungkin biasa aja. Tapi saya masuk ada salah satu restoran mewah, saudara, yang saya bisa bilang, saudara, restoran mewah ini bukan cuma bintang 5, ini bintang 7 terpercaya ini, saudara. Ini yang saya pernah cerita, saudara, restorannya itu, saudara, mahal, saudara, buat saya mahal ya. Kenapa? Harga satu menunya itu, saudara, seharga saudara cek untuk USG anak. Anak-anak muda yang belum tahu USG itu apa? Itu kalau USG itu adalah untuk pengecekan anak ketika lagi gerak. Kalau kita mau lihat itu USG. Satu kali cek 500.000. Iya, 500.000. Dan itu lumayan. Buat saya itu lumayan. Untuk cek anak gerak 500.000 satu kali cek untuk lihat anak gerak. Makanya ada banyak bapak-bapak berdoa, Tuhan, semoga anak saya jangan terlalu banyak gerak supaya bayar 300.000 aja. Nah, saya mau bilang sekali lagi, saudara, itu restoran mahal. Itu kalau saudara pesan apa, chef yang akan masak sesuai dengan negara asal masakan itu. Pesan Chinese food yang masak Wong Fei Hung. Persis kayak saya sama Bobon kemana. Kalau pesan makanan Prancis itu yang masak, saudara, from French. Voulez-vous? Ça va bien. Pongtalez-vous. Kalau pesan masakan Jepang yang datang samurai, arigatou gozaimashita. Nggak mungkin wibu ya. Waktu itu, saudara, saya masuk tenang. Saya sampai pesan 2, nggak ada kekhawatiran. Kenapa? Bukan karena udah banyak duit, karena saya makan sama ibu gembala, saudara. Karena saya makan sama ibu gembala, saya tenang. Kenapa? Kan ibu yang bayar. Haleluya, saya pesan 2 porsi, bayangin 2 menu saya pesan. Ibu lihat saya, ya, Marcel pesan 2 ya? Iya, ibu. Masih masa pertumbuhan. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, tenang. Tapi korelasinya dengan apa yang saya mau sampaikan begini, saudara. Seringkali ketika kita khawatir, kenapa itu bisa membuat kita khawatir? Karena apa yang membuat kita khawatir itu melebihi daripada kemampuan kita. Tapi ketika kita berdoa, kenapa berdoa bisa menghilangkan kekhawatiran kita? Karena ketika kita berdoa, kita sementara membawa apa yang di luar dari kemampuan kita ke dalam tangan Tuhan yang sanggup lakukan perkara yang ajaib. Dan saya mau bilang, saudara, disitulah akan ada ketenangan, karena kita tahu Tuhan sanggup lakukan perkara yang ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya ini, saudara, quotes ini, saudara, yang Tuhan taruh di hati saya adalah gini, saudara. Sekali lagi, ketika kita berdoa, kekhawatiran menjadi hilang. Karena ketika kita berdoa, kita membawa hal yang di luar kemampuan kita ke tangan Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Oswald Chambers. Dia bilang begini, saudara, doa bukan sekedar meminta, itu adalah sikap hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya bergantung kepada Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya mengandalkan Tuhan. Perhatikan kalimat selanjutnya, dan di sanalah ketenangan sejati
nggak ada lagi kekhawatiran, yang ada adalah ketenangan. Karena ketika kita berdoa, kita taruh semuanya di dalam tangan Tuhan. Dan kalau udah dalam tangan Tuhan, pasti aman, pasti beres. Yang setuju tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, berdoa. Bilang sama yang ngomong, di situ ada ketenangan, di situ ada pemulihan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana cara menang atas kekhawatiran? Yang kedua, bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur. Filipi 4 masih dalam ayat yang ke-6, saudara. Kita kupas ayat ini, saudara, dalam-dalam. Sama-sama kita baca sekali lagi. 3, ya, janganlah. Tetapi dan permohonan, kalimat terakhir dikatakan apa? Dengan ucapan. Sekali lagi, saudara, dengan mengucap. Kunci kedua untuk menang atas kekhawatiran adalah bersyukur. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, apapun yang terjadi, jangan responi dengan kekhawatiran, tetapi responilah dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Katakan amin. Dan kalimat yang paling saya suka dari satu bagian Alkitab, Roma 8 ayat 28 bilang begini, Allah turut bekerja dalam segala, bukan hanya dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang nyaman saja, tetapi dalam segala. Dan saya mau bilang, saudara, karena dalam segala hal, dalam segala sesuatu, termasuk hal yang mungkin tampak buruk, hal yang mungkin tampak mengerikan, Allah bekerja di sana. Untuk apa? Mendatangkan. Dan dalam keadaan apapun itu, kita bisa tetap mengucap syukur, karena ujung-ujungnya pasti baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan mengucap syukur, saudara, bahasa aslinya, saudara, itu bicara tentang apa, saudara? Bahasa aslinya adalah Eucharistia. Artinya apa? Berterima kasih. Saudara pernah lihat orang masak pakai cara ini, saudara? Coba lihat ayat, bukan ayat, cara masak. Hah? Pernah lihat? Iya, Pak, istri saya suka begitu di rumah, Pak. Pernah lihat ya? Orang masak, waduh, begini, zoom, apinya kemana-mana. Kalau saudara bingung di mana, ada tukang nasi goreng di Tambun, dia masaknya begini. Nggak ada ya? Kali aja ada. Tapi mau pesan saya buat ibu-ibu ya, mumpung lagi ada gambar ini ya. Shalom ibu-ibu. Bu, kalau kau masak tiba-tiba api naik sampai ke wajan gini, Bu. Pesan saya, jangan siram pakai air, Pak. Iya, karena kalau kau siram pakai air, dia akan mencar, apinya bisa berbahaya. Ini nggak akan pendeta ngajarin lain. Saya dong nggak ada kerjaan, oke? Jadi saya kasih tahu ya, kalau kau ngalamin gini, api tiba-tiba menyala, Bu, jangan siram, ambil kain basah, kalau boleh handuk yang basah, yang tebal, basahin full, mundur 2 langkah. Dari 2 langkah itu teriak, menyala komporku, gitu. Habis itu bilang statue. Ya, maklum udah sesi terakhir. Baru maju, baru tutup supaya selesai. Nah, balik lagi ke gambar yang tadi. Kalau kita lihat gambar ini, saudara, ada chef masak dengan cara seperti ini. Kalau kita nggak tahu, kita akan khawatir, betul ya? Jangan-jangan kebakaran, jangan-jangan masakan saya hangus nih, betul ya? Tapi kalau kita tahu tujuannya, kita tahu apa yang dilakukannya, kita akan tetap tenang. Tidak akan khawatir. Kenapa? Karena kita tahu, oh, ini nanti akan bikin masakanku matang dengan sempurna, teksturnya akan bagus dan lain sebagainya. Saya mau bilang, saudara, begitupun apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita tahu semuanya untuk mendatangkan kebaikan, sama-sama bilang sama saya, nggak khawatir. Sama-sama bilang sama saya, tetap tenang. Saudara pernah dengar cerita, ada seorang bapak di pedalaman daratan Eropa sana, saudara, bersama dengan seorang anak, dan dia cuma punya 1 kuda yang merupakan harta satu-satunya. Singkat cerita, kuda ini, saudara, dia lari ke hutan. Satu-satunya harta mereka lari ke hutan, dan akhirnya orang bilang apa? Oh, kamu sial. Tapi bapak ini tetap bilang apa? Puji Tuhan, tetap mengucap syukur. Singkat cerita, kuda yang ke hutan tadi, 1 tadi, dia kembali membawa kuda liar beberapa. Akhirnya apa? Dia punya banyak kuda.
Singkat cerita, anaknya laki-laki satu-satunya melatih kuda-kuda liar tadi untuk jadi jinak. Akhirnya apa? Ketika dia lagi latih kudanya standing loncat, anaknya jatuh, kakinya patah. Orang bilang apa? Oh, kamu sial, kamu sial, kamu sial. Dia bilang apa? Tetap puji Tuhan, tetap mengucap syukur. Gak lama setelah itu, perang dunia berkecamuk. Singkat cerita, semua laki-laki harus wajib militer, harus perang. Karena kaki anaknya patah, dia selamat dari wajib militer, saudara. Saya mau bilang segala sesuatu, kalau Tuhan bekerja di dalamnya, pasti untuk kebaikan, amin. Kalau saudara follow Instagram saya, masih ada jemaat Betos yang belum follow. Ya udah blok aja deh. Saya kan lagi banyak undangan keluar kota ya, acara pemerintahan saudara. Dan yang menarik itu belum lama ini saudara, salah satunya ke salah satu pedalaman Kalimantan. Itu untuk ke sana 3 kali naik pesawat. Jadi 2 pesawat besar, 1 pesawat kecil saudara. Yang kalau saudara naik pesawat kecil itu getarannya lebih kencang daripada getaran cinta pertama saudara. Kemudian AC-nya masih lebih dingin nafas saya daripada AC-nya saudara. Ya. Dan akhirnya waktu itu saudara acaranya mulai jam 7 malam. Saya nyampe setelah dari hotel beres-beres 7:05. Ketika saya nyampe, si yang paduan suara udah nyanyi di panggung, jemaatnya 20 orang. Darah Yesus, lebih banyak ini saudara. Bayangin, banyak orang di sini, di sana cuma 20 orang. Jujur buat saya itu tekanan saudara. Iya dong, masalahnya pendetanya diimpor dari Jakarta ini saudara. Iya tuh, pendetanya udah dibawa jauh-jauh dari Jakarta, 3 kali naik pesawat, jemaatnya cuma 20 orang. Oh Tuhan, jujur buat saya itu tertekan. Memang secara mentalitas, saya sudah berani menghadapi semuanya. Karena saya pernah mengalami di mana waktu khotbah awal-awal, jemaat cuma kadang-kadang cuma 1, cuma 2 orang. Jadi kadang-kadang khotbah rasa konseling. Kalau ini kan enak kan, lihat ke sana kemari, ke sana kemari. Kalau dulu konseling cuma 2 orang kadang-kadang. Saya tatap dia, dia tatap saya. Jadi kita tatap-tatapan. Statue. Nah, tapi kan masalahnya sekali lagi ya, kan udah diundang jauh-jauh saudara. Jadi Tuhan tolong Tuhan. Saya lihat cuma 20 orang dalam hati saya, Tuhan tolong Tuhan. Oh Tuhan. Akhirnya Roh Kudus kasih saya hikmat untuk apa? Keliling. Urapi lapangan itu saudara. Saya minta tolong sama drivernya, saya bilang, saya minta tolong antar saya putar 1 kali aja lapangan ini. Saya buka jendela, saya urapi dalam nama Yesus. Saya bilang, Tuhan, oh Tuhan jangan permalukan saya Tuhan. Iya kan, orang bilang, apaan pendeta viral apaan 20 orang. Oh Tuhan Yesus, makin, oh Tuhan, oh dalam namanya. Oh, itu kalau ada minyak urapan 1 galon, saya curah semua itu dalam nama Yesus. Oh Tuhan, sambil keliling lah saya, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong keliling saudara. Akhirnya singkat cerita saudara, setelah itu kita ke rumah dinas dulu. Jaraknya cuma 2-3 menit dari tempat acara, karena lapangannya di tengah kota saudara. Ke rumah dinas, sampai di rumah dinas saudara, deg-degan saudara, oh Tuhan 20 orang saudara. Sampai di rumah dinas, makan malam dulu saudara. Jadi nyampe, ngobrol-ngobrol kurang lebih 15 menit. Saya tanya sama orang pemerintahan di sana, ini promosinya berapa lama? Ya saya tanya dia, promosi acara ini berapa lama? Sosialisasinya berapa lama? Dia bilang 3 hari. Hah? Darah Yesus. Dalam hati saya, yang sebelum-sebelumnya itu 1-2 bulan, paling cepat itu 2 minggu. Ini 3 hari. Dalam hati saya tahu ini memang acara Paskah. Tuhan memang bangkit pada hari ketiga. Iya toh? Tapi mau promosinya jangan 3 hari gitu toh. Oh Tuhan, udah deg-degan dalam hati saya, Tuhan. Oh Tuhan, dibayangkan saya 20 orang. Tapi Bapak ini bilang sama saya, tenang kok Pak, tenang aja kok Pak. Saya telepon orang lapangan, dia telepon orang lapangan. Kalau saya tenang bagaimana, 20 orang. Dia telepon orang lapangannya saudara. Ya gimana di sana? Oh Pak, udah rame dalam hati saya, rame gimana? Mau baru 15 menit dari sana, 20 orang. Iya toh? Kan ada orang-orang gini, ada kadang-kadang, mohon maaf ya, ada bawahan-bawahan yang kadang-kadang jawabnya yang penting bos senang, betul ya? Iya kan? Jadi dalam hati saya, oh cari aman dia nih. Dia yang cari aman, pendeta yang korbankan, mendosa.
Deg-degan saudara, oh Tuhan. 20 orang. Pendeta naik pesawat 3 kali. Sampai udah mau encok tulang belakang 20 orang. Oh Tuhan Yesus. Tapi akhirnya saudara kurang lebih 25 menit saya di rumah dinas. Akhirnya kita 5 mobil berangkat balik saudara ke lapangan. Dan ketika saya nyampe saudara, saya nggak tahu dari mana ada ribuan orang di lapangan itu saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sampai mau nangis saya saudara. Lama saya, Tuhan dari mana aja nih orang ini Tuhan. Tuhan, tapi itulah Tuhan ya. Melalui keadaan kejadian yang bikin deg-degan itu saudara, Tuhan dengan kebaikan buat saya dengan apa saudara? Mengajarkan saya untuk tetap andalkan Tuhan, untuk tetap rendah hati dan melihat ada kuasa dalam Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya mencatat di sini saudara, pastikan dalam kehidupan setiap kita, apapun keadaannya, jangan responi dengan kekhawatiran, tapi sama-sama bilang sama saya mengucap syukur. Karena semua yang Tuhan izinkan untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, karena semuanya untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita pindah ke poin yang terakhir, Rick Warren bilang begini saudara, ketika kamu bersyukur dalam segala hal, kamu mengubah rasa takut menjadi iman dan keluhan menjadi sukacita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, apa atau bagaimana cara mengatasi kekhawatiran? Yang ketiga, menjaga pikiran. Sama-sama bilang sama saya, menjaga pikiran. Sama-sama bilang sama saya, keeping mind. Amin. Kita lihat Filipi 4 sekarang ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca ayatnya yang ke-8. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, iya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang dan patut. Sama-sama bilang sama saya, semua yang benar. Sama-sama bilang sama saya, semua yang baik. Sama-sama bilang sama saya, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Yang ketiga, salah satu hal yang seringkali bikin kita dikuasai kekhawatiran adalah karena kita biarkan pikiran kita kemana-mana. Adalah kita biarkan pikiran kita ini jadi liar saudara. Kita nggak jaga pikiran kita. Pikiran yang liar tadi, yang tidak kita jaga tadi, bisa membawa kita pada kekhawatiran. Betul ya? Nggak ada apa-apa sebenarnya. Tapi gara-gara pikiran kita kemana-mana nggak kita jaga, jadi liar. Dan paling banyak pelakunya wanita. Iya nggak juga. Di sini memang nggak ada di sini. Nggak di sini. Memang cuma di sini juga yang jemaat komplain pendeta. Cuma di sini. Tapi memang di sini nggak ada. Tiberias Tambun ada. Ya. Ada wanita-wanita di Tiberias Tambun. Nggak ada apa-apa. Tapi gara-gara pikirannya kemana-mana, jadi khawatir. Suami, misalnya belum pulang. Sebenarnya cuma gara-gara macet aja di jalan. Tapi pikirannya udah kemana-mana. Oh jangan-jangan, oh jangan-jangan. Oh jangan-jangan tadi dia diseruduk bajai lagi tuh. Oh Tuhan. Terus dia nyungsep di got tuh. Oh Tuhan. Bukan suamiku yang kukhawatirkan, gaji yang dia bawa pulang hari ini itu. Shalom bapak-bapak. Kalau istrimu ketawa, jangan-jangan dia pelakunya Pak. Ada banyak istri-istri dikuasai kekhawatiran karena pikirannya nggak dia jaga. Pikirannya gampang kemana-mana. Suami terlambat pulang, langsung dia pikir, oh ini, jangan-jangan dia di kantor nih ya. Semua udah pada pulang ya. Dia berdua-duaan tuh sama yang sebelah medannya itu, si wanita kuntilanak tadi itu yang memang ganteng banget itu ya. Mereka tatap-tatapan, kedip-kedipan. Para suaminya lagi fokus kerja, kasih. Oh jangan-jangan nih, dia pulang naik angkot tadi. Ketemu mantan nih, ketemu mantan itu. Terus mereka tatap-tatapan.
Terus jangan-jangan sopir angkot putar lagu kisah kasih di sekolah dengan si dia. Itu cuma buat anak SMA. Kalau anak STM kayak saya, nggak cocok lagu itu. Kalaupun dipaksakan kan, kisah kasih di STM dengan siapa? Orang gak ada wanita, isinya laki semua. Turut berduka cita. Iya kan? Akhirnya apa? Udah. Awas lu pulang, awas lu pulang, awas lu pulang. Karena pikiran gak dia jaga. Padahal suaminya gak apa-ngapain. Memang ada banyak wanita kayak gitu yang di Tambun sana. Betul bapak-bapak? Betul bapak-bapak? Betul para pria? Nggak angkat telepon aja. Ada banyak wanita langsung, jangan-jangan dia selingkuh, chattingan sama orang lain, dia chattingan sama orang lain. Pas dia telepon, pacarnya angkat. Kamu kemana aja tadi? Kamu kemana aja tadi? Aku chat 12.15, kamu balas 12.17. 1 menit itu kamu kemana? Tapi saya mau bilang buat para pria ya, ini khusus para pria. Percayalah nggak akan ada pendeta ngajar, cuma saya doang nggak ada kerjaan ini. Shalom para pria. Ini tips, ibu-ibu jangan dengar, wanita jangan dengar. Ini di antara kita aja. Salah satu tips supaya pasanganmu, either itu istri atau pacarmu, tidak khawatir, tidak pikirannya kemana-mana ketika kau tidak bersama dia, adalah begini. Ketika kau bersama dengan dia, pastikan kau tidak meresponi wanita siapapun dengan respon yang baik. Ibu-ibu langsung. Iya. Please Pak, sesopan-sopannya dirimu Pak. Hei anak muda pria, sebaik-baiknya dirimu kalau ada pasangan jangan respon dengan sopan. Jangan sekali-kali kau lagi jalan sama pasangan, ketemu wanita mau seperti apapun bentuknya, berapapun usianya, terus kau halo. Habis itu sepanjang perjalanannya kau tiba-tiba ada wanita mau jatuh, kau tahan, Tuhan berkati. Habis itu kan Tuhan mengani, Tuhan mengani, Tuhan mengani. Kalau perlu kau udah tidur, baru mau tidur, mama kita berdoa, Tuhan mengani. Iya, betul para pria. Pak, terus kita harus gimana Pak? Ini, saya pendeta yang ngerti psikologis wanita ya. Tekniknya gimana? Ibu-ibu jangan dengar, khusus pria. Terus tekniknya gimana Pak? Gampang. Ketika kau bersama dengan dia, siapapun wanita yang kau temui, berapapun usianya, bagaimanapun bentuknya, selalu responnya dengan ya kan? Betul para wanita? Gak punya perasaan, bener-bener. Turut berduka cita. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ada banyak orang dikuasai kekhawatiran karena dia nggak jaga pikirannya. Pikirannya liar ke sana kemari, akhirnya apa? Dikuasai kekhawatiran, ya kan? Ada orang kadang-kadang saudara, ketika dilihat di kulit ada merah putih-putihan langsung, oh Tuhan, kanker kulit ini, kanker kulit Tuhan. Oh Tuhan. Padahal cuman gara-gara panu campur kadas kurap gitu saudara. Pas COVID banyak kayak gitu kan? Orang batu dikit, oh COVID dia. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati. Saya pernah cerita kan? Saya pernah cerita di tempat ini saudara. Saya bangun tiba-tiba, mohon maaf, saya buang air kecil, darah semua saudara.
Pikiran udah kemana-mana saudara. Dalam saya, Tuhan sakit apa? Udah googling segala macam. Ternyata karena malamnya saya makan buah naga saudara. Gara-gara kesaksian ini saya dimarahin sama jemaat di Nias. Bapak nih, saya sampai udah takut selamat saya. Ini pendeta saya kenapa ya Tuhan, masih muda dia Tuhan. Ternyata buah naga. Saya bilang, saudara, jaga pikiranmu, amin. Makanya Billy Graham bilang begini saudara, pikiranmu menentukan tindakanmu. Jagalah pikiranmu, karena apa yang kamu pikirkan membentuk dirimu. Josh Meyer bilang begini, kamu tidak bisa memiliki hidup yang positif dengan pikiran yang negatif. Rick Warren bilang begini saudara, apa yang memenuhi pikiranmu akan membentuk arah hidupmu. Charles Stanley bilang begini yang terakhir, pikiranmu adalah medan peperangan. Lindungi dengan apa? Kebenaran Tuhan. Atau musuh atau si iblis akan mengisinya dengan apa? Makanya ketika baca ini hikmat Tuhan yang Tuhan taruh itu saya begini saudara, apapun yang muncul yang membuat kita khawatir, jangan biarkan itu tetap dalam pikiran kita. Langsung ganti dengan apa? Firman Tuhan. Ketika itu muncul dalam pikiran kita, kamu gak akan sembuh. Penyakitmu terlalu parah. Kata dokter semuanya sudah terlambat. Jangan biarkan itu tetap dalam pikiranmu. Ganti dengan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh. Ketika misalnya iblis coba taruh dalam pikiranmu, kamu gak akan ada bisa bangkit lagi. Ekonomi akan hancur. Utang-utangmu gak akan lunas lagi. Saya mau bilang saudara, jangan izinkan itu dalam pikiranmu. Ganti dengan firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dalam dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika iblis coba taruh dalam pikiran kita, masa depanmu akan hancur. Kamu gak akan punya masa depan lagi. Jangan izinkan itu masuk dalam pikiranmu. Tapi ganti dengan firman Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga pikiranmu. Bilang sama yang ngomong, isi dengan firman Tuhan. Di situ ada ketenangan, di situ ada kemenangan, di situ ada pemulihan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, apapun kekhawatiran kita, jangan biarkan itu menguasai, bahkan mengalahkan setiap kita. Hadapi, selesaikan dengan berdoa sama Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita membawa apa yang di luar kemampuan kita ke dalam tangan Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara yang ajaib. Dan semua di tangan Tuhan pasti aman, pasti beres. Yang kedua, mengucap syukurlah. Jangan responnya dengan kekhawatiran, tapi dengan ucapan syukur. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan. Dan yang terakhir, jaga pikiran kita. Jangan izinkan iblis memasukkan yang negatif. Tapi pastikan isi dengan firman. Karena firman ya dan amin. Firman pasti digenapi. Akan mendatangkan kemenangan, pemulihan, mujizat. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dalam tangan Tuhan semuanya pasti aman, semuanya pasti selesai, semuanya pasti beres. Kalau kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan.
kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, rekan-rekan muda, sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus, menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus, menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom Tiberias. Shalom Tiberias. Percaya bahwa mujizat masih ada, amin saudara. Mari salam kanan kiri mau katakan mujizat masih ada bagi setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan. Anggap saja saya kembaran dari pendeta Marcel, saudara ya. Haleluya. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan 2 ayat bagi saudara sekalian. Di dalam Lukas 22 ayat 19 sampai dengan 20, demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara sekalian, ayat yang kita baca pada malam hari ini, saudara sekalian, mengandung sebuah pesan yang begitu indah dari Tuhan Yesus ketika kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk terima tubuh dan darah Yesus. Apa pesan Tuhan bagi setiap kita ketika kita menyatu dengan tubuh dan darahnya, saudara sekalian? Di sini firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa? Menjadi peringatan akan aku. Jadi dengar baik saudara sekalian, ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, kita sedang memperingati. Saudara, ada kata memperingati, diambil dari kata dasar apa? Ingat. Amin. Jadi saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berpesan bagi setiap kita, ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, kita masuk dalam perjamuan kudus, kita sedang mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Tuhan Yesus. Apa yang kita ingat tentang Tuhan Yesus? Yaitu apa? Pengorbanannya, saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Amin. Dia sudah berkorban bagi setiap kita. Dia sudah berikan tubuhnya hancur bagi setiap kita. Tercurah darahnya bagi setiap kita. Untuk menanggung setiap penderitaan kita. Untuk menanggung setiap kutuk yang harusnya kita terima karena dosa-dosa kita. Untuk menanggung bahkan setiap sakit penyakit kita. Jadi dengar baik, Tuhan tidak hanya mengingatkan setiap kita, tapi juga Tuhan menguatkan setiap kita. Kenapa kita harus selalu dikuatkan? Kenapa Tuhan harus selalu mengingatkan setiap kita ketika kita masuk perjamuan kudus, saudara? Karena manusia itu punya kebiasaan yang susah hilangnya. Kalau Tuhan ingin mengingatkan kita, artinya apa? Kita suka lupa. Betul? Kenapa manusia suka lupa? Karena nggak ingat, saudara ya. Ya iyalah, kalau lupa berarti gak ingat, saudara. Oleh karena itu Tuhan mau ingatkan kita setiap hari. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan khawatir akan sakit penyakitmu. Jangan khawatir akan setiap kehidupan yang saudara jalani hari-hari ini. Amin saudara. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Karena apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Dia bukan Tuhan yang gak peduli sama kita. No, dia bukan Tuhan yang cuek sama kita. Karena di zaman Tuhan Yesus gak ada yang namanya statue.
Tuhan gak pernah cuek karena memang dalam kehidupannya Tuhan gak ada yang namanya statue, saudara. Ya, tapi Tuhan selalu peduli sama kita. Dia selalu mengingatkan setiap kita setiap hari. Di Alkitab ada kalimat jangan takut sebanyak berapa kali? Ada yang tahu? 365 kali kata jangan takut disampaikan di Alkitab. Bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuan di balik semuanya itu. Bahwa dalam setiap tahun dalam kehidupan kita, setiap hari saudara, satu tahun berapa hari? 365 hari. Artinya setiap hari dalam kehidupan kita Tuhan mengingatkan kita jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hati kita. Jadi dengar baik, sesungguhnya tidak perlu ada yang kita khawatirkan hari-hari dalam kehidupan kita. Sesungguhnya tidak perlu ada yang kita takutkan hari-hari dalam kehidupan kita. Amin saudara. Karena Tuhan sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Apalagi yang perlu kita takutkan hari-hari ini? Pasti banyak yang bilang takut gak punya uang. Betul? Uang bukan? Tapi segalanya butuh. Uang tidak dibawa. Tapi gak punya uang merasanya mau? Bukan saya yang bilang, saudara yang bilang. Tapi dengar baik. Semuanya itu dicari orang-orang yang gak punya pengharapan. Tapi kita yang berharap kepada Tuhan. Segala sesuatu Tuhan sediakan bagi kita. Iya. Hari-hari ini banyak orang saudara nggak takut, nggak punya uang. Karena apa? Manusia punya 1000 cara untuk memperoleh uang. Yang manusia takutkan hari-hari ini apa? Yang manusia khawatirkan hari-hari ini apa? Ada 2 hal. Ya. Hanya ada 2 hal yang manusia takutkan hari-hari ini. Yang pertama, mengenai kesehatan. Kalau dia sehat atau kalau dia sakit. Kalau dia sehat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau dia sakit, ada 2 hal yang perlu dikhawatirkan. Apakah dia akan semakin membaik atau apakah dia akan semakin memburuk? Kalau dia semakin membaik, maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tapi kalau dia semakin memburuk, maka ada 2 hal lagi yang perlu dikhawatirkan. Apa itu? Apakah dia tetap hidup atau dia akan? Kalau dia tetap hidup, berarti nggak ada yang perlu. Tapi kalau dia akan, maka ada 2 hal lagi yang perlu ditakutkan. Apa itu? Masuk surga atau masuk neraka? Kalau masuk surga, nggak ada yang perlu. Tapi kalau masuk neraka, ada 2 hal lagi yang perlu dikhawatirkan. Apa itu? Extra hot atau hot, saudara sekalian. Ya iya dong. Betul? Neraka panas saudara. Tapi dengar baik, hidup kita nggak perlu ada yang kita khawatirkan lagi. Tidak perlu ada yang kita takutkan lagi. Karena Tuhan sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Semua sudah selesai. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat. Maka dari itu mari, anak-anak muda hari ini nggak ada yang perlu kita takutkan. Nggak perlu khawatir sama masa depan kita. Amin. Ada yang masih khawatir sama masa depannya anak-anak muda? Daftar Winner Camp. Ada yang masih khawatir sama masa depannya? Daftar Winner Camp. Ada yang masih khawatir akan pasangan hidupnya? Siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya? Daftar Winner Camp. Amin. Percaya masa depan kita indah di tangan Tuhan. Amin saudara sekalian. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita anak-anak muda buah Narkes. Yang percaya tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Tuhan sudah berikan tubuh-Mu hancur bagi setiap kami. Tercurah darah-Mu bagi setiap kami. Untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran kami. Untuk menanggung segala kutuk bahkan sakit penyakit kami. Engkau yang berkata di atas kayu salib semua sudah selesai. Dan kami percaya hari ini ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman dan percaya sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga
inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama keluarga keselamatan, memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib agar kami tidak terkapar di meja operasi, kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak sakit apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Mari dengan iman dan percaya sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Kami menolak berzinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulutku dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doaku penuh kuasa, tanganku dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kukerjakan diberkati berhasil. Kami tolak segala fitnah atas pribadi kami, keluarga dan gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai jadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Anak-anak muda pandai cerdas, tidak bodoh, tidak pelupa. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi. Ginjalku sehat sempurna, tidak cuci darah. Paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak sesak nafas, tidak asma, tidak TBC. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak sakit apapun juga. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala sakit penyakitku. Jangan diminum dulu, saudara berdoa. Apa yang menjadi sakit penyakitmu, percaya dengan iman. Darah Kristus sanggup menyembuhkan. Bersama-sama kita kembali berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajarkan kepada gembala kami, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, jubahnya selalu baru, kasutnya selalu baru. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Aku mulia, segambar serupa seperti Allah, berjubahkan kekudusan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Aku punya roh majikan, tidak jadi ekor, jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karir, bisnisku diberkati 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, penderitaan, kutuk dosa sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita minum, inilah darah Yesus. Kita akan doa untuk minyak urapan. Saudara-saudara yang bawa minyak, saudara bisa angkat minyak saudara, kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau yang mengajarkan secara langsung kepada gembala kami, bahkan perintah-Mu tertulis di langit, kembalikan kuasa minyak urapan. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan memuliakan Allah,
Kami muliakan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Silakan hadir di tengah-tengah kami, memberkati, mengurapi setiap kami. Minyak urapan memuliakan manusia, manusia mulia segambar serupa seperti Allah. Kami berdoa, kemanapun kami melangkah, kami yang diurapi minyak urapan, kami dijaga malaikat, dijauhkan dari celaka mara bahaya maut dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami diurapi penuh kuasa, yang kami pegang, yang kami kerjakan diberkati berhasil. Minyak urapan menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan-setan dan juga roh jahat, mematahkan segala kutuk dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami serahkan setiap jemaat-jemaat yang sudah hadir di sesi terakhir di Tiberias Bekasi Town Square ini. Tuhan, berkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, baik karir, pekerjaan, bisnis, toko dagangan mereka diberkati berhasil, terus diangkat naik, tidak pernah turun, mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, sekalipun kami hidup di tengah dunia yang tidak pasti ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati roti makanan kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati air minuman kami. Kami percaya berkat-berkat Tuhan sediakan bagi setiap kami. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menghadapi setiap badai dalam kehidupan kami percaya, kami kuat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami, Kau Allah Immanuel yang selalu ada menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap berkat bagi gembala kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, diberkati senantiasa sehat sempurna, panjang umur, ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Para pemimpin kami, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, diberkati Tuhan senantiasa penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dalam pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sepanjang hari ini di Tiberias Bekasi Town Square, Tuhan berkati koordinator penanggung jawab Bapak David Rahaja bersama dengan istri, bersama dengan keluarga, diberkati Tuhan senantiasa. Seluruh pengerja, baik pengerja dewasa, pengerja muda, barisan, choir, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Buana Argas Worship Team, yaitu Saudara Yoris, Saudara Sony, dan juga Saudara Alvarado bersama dengan Saudara Richard, Tuhan berkati senantiasa. Seluruh yaitu singer-singer diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Para imam musik Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Guru-guru sekolah minggu, pemegang multimedia, sound system, dan juga usher, greeter, semua diberkati Tuhan. Kami berdoa setiap jerih lelah mereka melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti berkati berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga berkati hamba bersama dengan istri dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya, mari saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, kita datang dengan berkat, kita pun rindu membawa pulang berkat dari sorga. Oleh karena itu saudara sekalian, angkat tanganmu, angkat wajahmu, pandang kemuliaan Tuhan, sambut berkatnya malam hari ini. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diangkat yang kau naik tidak pernah turun, diberkati engkau jadi kepala bukan ekor. Penyertaan Tuhan yang sempurna akan senantiasa dinyatakan bagi setiap kita hari demi hari, selalu baru. Maka terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai kedatangan dua kali menjemput kita kawanan permai. Bersama-sama kita akan pesta di sorga, jadi tetangga di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama ini berkati kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.